Shalom, Halo. puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat DSCM Surabaya. Kalau saat ini kita ada, sebagaimana kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dalam ibadah kenaikan Tuhan, kita percaya kita boleh semakin dikuatkan dan boleh bergairah di dalam melayani Tuhan. Mari kami undang semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan membaca beberapa ayat yang ada di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15. 3, 2, 1. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai kami, sehingga kami boleh bersama-sama hadir dalam pertemuan ibadah ini untuk memperingati kenaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur semua yang telah Kau kerjakan. Dan kami sebagai murid-murid Kristus, kami boleh senantiasa mengingat akan amanat agung Kristus. Sehingga kami tidak diam, tapi kami boleh aktif terus untuk mengabarkan kabar baik kepada dunia. Amin. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, para hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian tugas pelayanan, para pemuji, pemain musik, bahkan Bapak Pendeta Frankie yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang disampaikan boleh semakin meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan, semua yang percaya berkata, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, mari bersama kita pujikan. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih sungguh berkata kepada Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah. Mari berkatakan dengan sungguh kepada Yesus. Dia yang telah naik ke surga dan meninggalkan damai sejahtera bagi kita semua, bahkan menyediakan tempat bagi kita. Pujikan dengan sungguh kepada Tuhan. Ya amin. Segalanya oleh karena kehendak
untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh berkata, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Dengan sungguh berkata kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Jemaat katakan Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Bersama berkata, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Lebih sungguh berkata, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita sembah Dia Yesus, sembah Dia yang layak disembah, sembah Dia yang layak ditinggikan. Mari kau memuji Tuhan, mari kau sembah Dia Yesus, sebab Dia Raja di atas segala raja, layak disembah, layak ditinggikan Yesus. Mari kau pribadi lepas pribadi berkata-katakan pada Yesus, sembah dan tinggikan Dia, sebab Dia Raja mulia, Allah yang layak disembah ditinggikan, yang telah naik bagi kita, naik ke surga. Sembah Dia lebih sungguh, Dia mata kaya namu. Setiap kami pada pagi hari Tuhan yakin dan percaya Kau telah naik bagi setiap kami, memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Haleluya. Be glorified and magnified
percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Mari kau pribadi dan pribadi sembah Dia. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, sembah tinggikan Dia Yesus. Kita dalam masa. Mari kau sekali lagi pribadi lepas pribadi. Jangan kau sia-siakan pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Urapasanda kaya dalam masaka. Bagi kau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Urapasaka ya dalam masaka. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Yesus, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Kami mau menikmati hadir-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hinarala masanda kaya nama. Lebih dalam kami mau menyembah Kau Tuhan. Lebih tinggi kami mau menyembah Kau Yesus. Lebih sungguh lagi kami mau sembah Kau Tuhan. Alasan juru selamat kami. Allah yang sanggup menyembuhkan. Hinarala masanda kaya nama. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Hanya Kau Yesus yang layak kami tinggikan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau Yesus. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang betapa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala haleluya, haleluya Yesus, haleluya, layak disembah, layak dipuji. Mari sekali lagi berkatakan dengan sungguh kepada Yesus, sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Amin, haleluya. Kau layak
tak terukur. Engkau yang percaya berkata, namamu besar termulia. Orang percaya berkata, amin. Sorak-sorak panjang buat Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan Allah yang dahsyat bagi kita. Amin. Ya Yesus, Allah yang dahsyat bagi kita semua. Sanggup memberikan, menyembuhkan-Mu. Ya, kami percaya Tuhan. Terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Ya, Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. kemuliaan-Nya Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi Kemuliaannya disanjung terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. kemuliaan-Nya. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sebab Dia yang dahsyat bagi kita. Dari utara ke selatan namanya disanjung tinggi. Dari pulau-pulau katakan, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, sekali lagi berkata, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. sorak-sorai meriah buat Tuhan. Allah Maha Kudus, Maha Mulia, amin. Boleh dong sekali lagi sorak-sorai panjang buat Tuhan, haleluya. Maha kuasa, Maha mulia Engkau Tuhan. Ya, sekali lagi dengan sukacita kita berkata kepada Tuhan, tak
lukiskan kasih yang kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada banding. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Karena ku nyatakan, siapa dia? Amin. Angkat tangan bersama berkata, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih Tuhan, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Akan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dialah yang dahsyat bagi kita, Maha kuasa, Maha mulia Yesus. Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Maha kuasa, Maha mulia Tuhan. Mari berkata bersama, Maha kuasa, Maha mulia. Angkat tangan berkata, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta ya Tuhan. Amin. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam kiri kananmu. Allah kita dahsyat, Maha kuasa, Maha mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Hari ini kami menikmati lawatan-Mu Tuhan. Bila hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan bagi firman. Hari ini adalah hari di mana Engkau naik ke surga, meninggalkan damai sejahtera bagi kami, bahkan memberikan tempat bagi kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan
berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan. Mari berkatakan dengan sungguh kepada Yesus. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sekali lagi mari kami undang untuk berdiri berdiri, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Dia Allah yang telah mati bagi setiap kita. Dia yang telah menderita bagi setiap kita. Oleh karena kasih-Nya, maka setiap kita dilayakkan. Dia tahu keberadaan kita lebih dari apapun. Itu sebabnya ketika Dia naik ke surga, Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Aku akan beri penolong yang setia. Itulah Roh Kudus. Dia hadir di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Dia yang layak dipuji dan disembah. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kekal selama-lamanya. Haleluya.
duduk di sebelah kanan tahta Allah. Engkau yang menjadi pembela kami. Engkau adalah imam besar agung. Sebab itu kami dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, Yesus. Oh, haleluya. 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 Katakan bersama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari katakan, layak dipuji, disembah. Inilah pernyataan kami, Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oh, sekarang dan selamanya, Oh Raja segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Bagi-Mulah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kami ada di tempat ini, Tuhan. Tidak ada hal yang lain kami lakukan selain kami ingin memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Karena Engkau Raja atas segala raja. Engkau yang telah turun dan Engkau yang telah naik sampai ke atas. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebabnya nama-Mu dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga menandakan bahwa tugas-Mu selesai, tetapi tugas kami belum selesai Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan, kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami, setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana dari hamba-Mu, supaya setiap kami dapat menangkap maksud arti daripada firman-Mu. Karena kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ada tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bersyukur kita ada di tempat ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Bahkan di negara kita juga memberikan apresiasi, tidak lagi Isa Al-Masih tetapi kenaikan Yesus Kristus. Artinya
Kalau dunia boleh mengakui bahwa dialah Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, itu artinya setiap kita pun harus memberikan yang terbaik. Pujian kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming, baik dari channel Diaspora Sejahtera maupun dari Radio Sejahtera. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Tetap sehat, semangat dan sukacita. Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya siap untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Amin. Katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati. Saya percaya itu bukan hanya sekedar peringatan. Saya percaya itu bukan sekedar seremoni atau ibadah, tetapi kita diteguhkan bahwa hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus telah naik ke surga. Setelah 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya setelah dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, secara fisik dia sudah selesai, tetapi saya percaya kita sebagai murid-muridnya, kita adalah murid Kristus, kita memuridkan bagi Kristus, kita punya tugas. Amin. Katakan kiri kananmu, kita punya tugas. Nah, jadi belum selesai. Oh haleluya, Yesus sudah bangkit, aku sudah menang, aku sudah dibebaskan dari segala kuasa dosa, bahkan dari ketakutan yang paling menakutkan yaitu kematian. Aku sudah dibebaskan. Haleluya. Kemudian kita duduk tenang. No. Kita masih punya tugas. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih tugasnya itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara siap? Mari. Sekarang kita lihat judulnya adalah kenaikan Yesus adalah tugas dan tugas kita orang percaya. Amin. Katakan sekali lagi, kenaikan Yesus dan tugas kita orang percaya. Kita baca dulu dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sudah memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mungkin sering kita baca selain dari Kisah 1 ayat 1 sampai 5. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu hal. Jadi kitab ini ditulis oleh Lukas. Jadi latar belakangnya Lukas. Lukas siapa Lukas? Lukas adalah salah satu murid dari 70 murid. Jadi bukan 12 murid, tetapi dari 70 murid yang terpilih untuk memberitakan kabar baik waktu itu. Lukas siapa? Lukas itu adalah seorang dokter. Jadi kalau kita lihat gaya penulisannya itu sangat runtut dan detail Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kitab yang pertama adalah Lukas, ya, kitab Injil Lukas, ya. Dan kitab yang kedua adalah apa? Kisah para Rasul. Di dalam Kisah para Rasul 1 ayat 1 dia katakan di situ bahwa hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama yaitu Lukas, ya, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi dia penulis buku ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat tulisannya sangat runtut karena dia memang seorang intelektual, dia seorang tabib, dia seorang dokter. Dan saya percaya, ya, Lukas ini, kitab Lukas dan Kisah Rasul ditulis dengan satu tujuan, bahwa kita sebagai murid-murid Kristus,
kita punya tujuan, kita punya panggilan. Tidak saja kita dipanggil sebagai murid Kristus, tetapi kita punya tugas, yaitu untuk memuridkan bagi Kristus. Amin. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa betul-betul Lukas ini dipakai Tuhan. Nah, di situ ditulis di dalam Lukas 24 yang kita baca, ya, di situ dikatakan dengan jelas sekali, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, dia selalu bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita runut lagi dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata, lebih baik aku pergi, itu baik untuk kamu. Saudara, murid-muridnya sedih, seakan-akan mau ditinggal Yesus. Makanya waktu di Kisah Rasul ayat yang ke-6 dikatakan, Guru, maukah engkau membebaskan bangsa ini, memulihkan bangsa ini dari apa? Dari tawanan bangsa saat itu, yaitu bangsa Roma saat itu. Apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya adalah selalu hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi yang dipikirkan Allah, dipikirkan Yesus adalah sesuatu yang bersifat kekal. Itu sebabnya dia bilang, no. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini tugasnya. Murid-muridnya pasti berkata, loh, kok bukan seperti apa yang aku harapkan. Mereka tentu senang. Yesus dengan ngomong begitu aja mengucap syukur. 5.000 orang kenyang. Betul ya? Kalau ada Yesus kira-kira saat ini, wah kita senang banget. Kita seakan-akan bebas dari segala sesuatu. Itu sebabnya dia memberkati murid-muridnya. Dia bilang jangan takut. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Amin. Lalu dia terangkat ke surga. Dan kita tahu ceritanya. Murid-muridnya tetap di Yerusalem. Sampai janji Allah itu digenapi kepada mereka. Yaitu apa? Turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Petrus yang tadinya itu selalu garang, tiba-tiba dia bisa berkata di hadapan semua orang. 3.000 jiwa langsung bertobat. Saudara, saya percaya kita mungkin merasa, siapa sih saya Pak? Aku ini siapa sih Pak? Aku enggak bisa Pak. Latar belakangku enggak jelas Pak. Tapi kalau Yesus, kalau Roh Kudus turun atas setiap kita, maka segala perkara yang bagi manusia mustahil, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita akan lakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara, ini kabar baik untuk setiap kita. Itu sebabnya dikatakan di situ, ini saya pakai ini. Nah, sebagaimana diingatkan oleh Lukas dalam bukunya yang pertama, yaitu Injil Lukas, tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang dia ajarkan oleh Yesus untuk dikerjakan bagi murid-muridnya. Jadi itu tugas kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi ini ketika dia naik, dia memberikan mandat, dia memberikan perintah, yaitu perintah agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, amin. Ini yang harus kita tangkap. Supaya apa? Supaya kita dapat memberi respon, yaitu respon yang benar sebagai kehidupan orang yang percaya. Jadi kita sudah tidak gini lagi loh Pak, saya ini butuh didoakan, saya butuh Tuhan. Yes, Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib, amin. Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Masalah terbesar kita apa? Dosa. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ketakutan kita terbesar apa itu? Maut. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ketika dia berkata, Telestai, sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Tirai bait Allah robek menjadi 2 dari atas ke bawah. Amin.
Artinya sudah ada jalan masuk. Itu sebabnya dikatakan kita punya imam besar yang tadi kita bacakan di awal tadi, di awal ibadah. Kita punya imam besar yang sudah melintasi segala langit. Halo Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu makanya membuat kita dengan penuh keberanian datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Untuk apa? Untuk kita memperoleh pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi mungkin engkau sedang berdoa sekarang. Engkau yang di rumah Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang bergumul saat ini. Tapi percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Dia tetap Allah Immanuel yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya kita harus yakin. Jadi kita bukan lagi, yang penting Pak, doaku dijawab, yang penting masalahku selesai. Loh, kita hanya fokusnya kepada diri kita. Itu artinya kita sedang memikirkan diri kita. Kita sedang tidak memikirkan rencana Allah, tujuan Allah yang mulia dalam diri setiap kita. Amin. Itu sebabnya kita harus memberi respon yang benar. Artinya apa? Mulai sekarang. Tema kita tahun ini apa? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Menjadi, nggak ada di sini. Menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus. Ini bukan sekedar slogan Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita hidupi. Loh gimana Pak? Saya kan bukan sekolah teologi ya. No, enggak harus. Dalam kehidupan kita, engkau yang kuliah, engkau yang bekerja, nyatakan Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Ketika sekelilingmu tidak benar, engkau jangan ikut-ikutan tidak benar. Kita harus punya integritas. Amin. Supaya benar-benar kuasa Yesus mengalir dalam kehidupan kita. Bisa nangkep sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya sekedar berita atau kabar. Loh ini memang bukan ini hoax ya, enggak. Ada 500 murid yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Amin. Dan ditulis dengan detail oleh Lukas. Artinya apa? Benar, itu berita benar. Suatu peristiwa yang mampu memberikan pengaruh bagi kehidupan kita. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersama-sama sehati untuk apa? Menuntaskan amanat agung supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak lutut yang bertelut menyembah Dia dan lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Karena apa? Kita ini hidup. Saudara kalau kuat 80. 70 kalau kuat 80. Kok meden-medeni sih Pak? Enggak, ya itu memang itu yang tertulis di sini. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes, kita sehat, kita masih. Wah, itu luar biasa. Kita masih bisa ketemu ya. Ya jarang-jarang kesini saya soalnya. Jadi kita ini punya peta kehidupan. Amin. Itu kan Bapak Gembala Pembina pernah ngomong kita, peta kehidupan. Yesus pun punya peta kehidupan. Apa itu? Ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Gembala Pembina kita. Ya, kelahirannya, amin. Apalagi pelayanannya. Next ya. Mundur. Oke tadi ya. Apa? Kelahirannya, pelayanannya, Dia menyatakan kuasa. Kemudian apa? Dia alami penderitaan, Dia alami kematian, Dia bangkit dan naik ke surga. Dan yang ketujuh yang akan digenapi, kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa? Kelahirannya artinya apa? Kita pun harus mengalami kelahiran baru Bapak Ibu Saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita harus punya ini ya, map kita. Jadi kehidupan, peta kehidupan kita ini harus sejalan dengan Yesus Kristus.
Pelayanannya artinya apa? Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Termasuk setiap kita. Kita pun harus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, jadi apapun kita, ayo bersama-sama kita sehati untuk melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga apa? Menyatakan kuasa Allah. Kita pun dipanggil untuk menyatakan kuasa Allah melalui apa? Melalui kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kita saling berbagi. Amin, saling memperhatikan. Wis, dosa ruwet-ruwet Bapak Ibu. Pak, aku enggak punya duit loh. Enggak perlu duit. Tapi ketika perhatianmu dengan tulus kau berikan, doamu dengan tulus kau berikan, itu sudah menjawab mereka. Amin. Sehingga orang lain boleh lihat loh, ini beda ini. Pak Agung ini beda, suaranya mau enak tenan. Tapi hatinya lembut, ketoke garang. Halo. Tapi hatinya Hello Kitty. Maksudnya lembut gitu loh ya. Lembut. Jadi tunjukkan kita dengan apa ya? Kita ini ketika kita terlibat dengan hal yang kecil, tapi kalau kita lakukan itu dengan kasih yang besar, saya percaya itu pasti berdampak, nama Tuhan pasti dimuliakan. Amin. Ya, terus yang selanjutnya apa? Alami penderitaan, bukan harus kita menderita, tetapi Yesus alami semua penderitaan manusia. Artinya apa? Dia tahu penderitaan engkau Bapak Ibu Saudara. Dia ngerti apa yang kau alami. Amin. Dia tahu, itu sebabnya dia katakan aku yang dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah sebagai manusia. Dia pernah mengalami semua. Dia pernah ditinggalkan, dia pernah disakiti, dia pernah dikhianati, dia pernah di PHP. Ada yang lebih dari Tuhan Yesus di sini? Enggak ada. Yesus sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan, bahkan yang tidak pernah kita rasakan. Dia tahu. Dia alami penderitaan. Jadi kalau kita sedang menderita saat ini Bapak, jangan kita ini jangan alergi. Halo. Itu namanya sekolah kehidupan. Amin. Kita percaya dari situ kita akan terus bertumbuh, kita akan terus. Hari-hari ini kalau di Malang itu ya, jemaat ngomongnya gini, aduh kalau gembala pembina itu kalau dia khotbah, wih keras banget. Gak tahu yang di Surabaya apa pernah merasakan gitu ya. Kalau kita rasakan keras banget. Pak Gembala tadi malam di MCB katakan, ya karena firmannya jelas, bukan memang susu itu perlu. Tetapi engkau harus terima makanan keras. Karena itu yang akan menyehatkan tubuhmu, otot-otot rohanimu. Dengan apa? Ketika engkau diberi makanan yang keras. Saudara, kita bukan Kristen yang mutungan. Halo, kita bukan Kristen yang kalau nggak disapa kemudian kita nggak ke gereja. Nggak ada di sini. Sawo jajar. Nek sawo jajar saya ngomong nggak ada di sawo jajar sih. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo ya, dia Yesus, dia yang pernah mengalaminya semua. Itu sebabnya dalam Filipi 3 ayat 10, ayo kita bersama-sama persekutuan dalam penderitaannya. Bukan dalam kemuliaannya, ya nanti kita akan terima kemuliaan. Bukan dalam kekayaannya, tapi dalam penderitaannya. Nah ini yang buat orang itu merasa, waduh angel ya ikut Yesus itulah. Itulah sekolah kehidupan. Karena di situ kita belajar. Kita akan belajar supaya rohani kita semakin hari semakin bertumbuh. Gembala sidang ngomong gimana? Sempurna? Berubah? Prosesnya gimana? Loh, Bapak Ibu lo yang ngomong prosesnya terus menerus. Jadi kalau bilang Tuhan cukup loh. Nanti Tuhan bilang ayo wes boleh. Enggak Tuhan, enggak jadi. Aku tak kuat. Halo Bapak Ibu Saudara. Saudara mau tetap percaya
bahwa Yesus juga mengalami peta kehidupan, kita juga harus alami. Ya, dia mati dengan cara yang terkutuk, dia tanggung semua dosa kita dengan sempurna. Itu sebabnya kita pun harus alami kematian. Kematian apa? Kematian dalam daging, kematian kedaginganmu ini harus, memang kita lemah, tapi harus tetap proses sampai kita kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Yesus Kristus. Ya, dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Hari ini kita rayakan, kita peringati bersama-sama. Amin. Dan nanti yang ketujuh itu adalah apa? Dia datang pada kali yang kedua. Kisah Rasul berkata, malaikat berkata, ngapain kamu orang-orang Galilea? Ngapain lihat ke atas? Yang kamu lihat itu dia naik ke atas, nanti dia akan turun dengan cara yang sama. Amin. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Lalu apa setelah Yesus dia naik? Apa maksudnya? Yang pertama, Yesus jadi apa? Pembela kita. Katakan bersama-sama, Yesus jadi pembela kita. Ya, kita baca dari Roma 8 ayat 34. Ya, next kita baca. Oke. Ya. Ini saya baca dalam terjemahan sederhana, ya. Dan hal apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah. Yaitu apa? Di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk setiap kita. Bukankah ini kabar baik bagi setiap kita? Dia Allah yang terus membela, jadi pembela kita. Kenapa dia harus duduk di sebelah kanan? Kenapa enggak di sebelah kiri? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya dia tahu si jahat itu sampai sekarang dia tetap bekerja. Amin, menuduh setiap kita. Amin. Saudara ingat ceritanya Ayub? Ketika anak-anak Tuhan berkumpul, lalu iblis pun juga ikut berkumpul. Sebenarnya saya tanya, ngapain ya iblis ini? Bahkan Tuhan kamu lihat hambaku Ayub. Saudara, iblis mendakwa Ayub. Lah Tuhan kasih perlindungan, kasih benteng, ya mesti aja. Nggak bisa disentuh, coba dilepas. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini, dia jadi pembela kita. Ketika iblis mulai mendakwa kita, dia tunjukkan tangannya yang berlubang paku. Amin. Saudara, pengorbanannya di atas kayu salib, itulah karya terbesar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah kita ini merasa lemah, kita ini merasa tak berdaya. Coba bisa dibuka di Roma 8 ayat 34, bisa minta tolong multimedia. Roma 8 ayat 34. Ini ayat ini luar biasa sekali. Roma 8 ayat 34. Ya. Bisa dibantu? Oke. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah? Nah ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah rahasia Kristus. Halo. Kolose 1 mengatakan rahasia itu tersembunyi berabad-abad turun temurun, tetapi sekarang rahasia itu dibuka bagi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rahasia itu disingkapkan. Nah, rahasia itulah yang membuat, yang mendrive Paulus untuk tetap setia. Halo Bapak Ibu Saudara, dia kan berani di penjara,
Dia berani mengalami, lihat, penindasankah, kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Loh, ini sudah dialami Paulus. Dia bilang, gak ada yang sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena dia sudah tahu rahasia Kristus itu. Yang tersembunyi berabad-abad. Itu yang membuat dia setia sampai mati. Pertanyaannya bagi setiap kita ini sudah tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Halo, bukan di sini. 36. Kita baca ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi, lihat ini Bapak Ibu Saudara, dalam semuanya itu, ayo baca bersama-sama, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi setiap kita. Kita lebih daripada pemenang. Katakan kiri kananmu, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Karena kasih Kristus. Wow. Saudara, ketika saya tahu rahasia ini, wah, ini berarti kita ini lemah memang. Tapi Yesus selalu menguatkan kita. Amin. Makanya dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingat ketika Stefanus dirajam batu, Kisah 7 ayat 55. Stefanus dirajam batu. Lalu tiba-tiba dia lihat langit terbuka. Dan dia lihat Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Bisa dibuka Kisah 7 55. Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau kita tahu setelah ini Bapak Ibu Saudara, dia dirajam, dia dilempar batu. Artinya apa? Seakan-akan Yesus ngomong gini loh, Stefanus, ayo sing kuat yo, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Pernah gak saudara pernah ngalami gitu ketika engkau sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Tiba-tiba Allah ngomong sama kita. Sing kuat ya Frank. Ayo kamu bisa. Semangat ya. Ayo semangat. Sama ini. Stefanus lihat Yesus. Akhirnya apa? Yesus memberi semangat bagi dia. Dia rela dilempari batu. Amin. Dia bilang terpujilah Allah. Lihat ayat selanjutnya 56. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Hal yang sama. Dia sampai hari ini. Dia tetap memberi kekuatan. Amin. Ayo baca Ibrani 4. Itu ayat yang luar biasa. Ibrani 4. Ya, Ibrani 4 kita baca ya Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Ibrani 4 ayat yang terakhir yang tadi ayat 14. Betul ya, ayat yang tadi dibaca. Nah, betul. Terima kasih. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ya, yaitu siapa? Yesus, Anak Allah. Baiklah kita tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Amin. Imanmu harus teguh. Tidak saja imanmu untuk masalah-masalah yang kau alami, tetapi imanmu kepada Yesus tidak akan tergoyahkan. Sama seperti Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Selanjutnya, dengan jelas dikatakan apa? Sebab itu apa? Marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia supaya kita memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Artinya dia tahu keberadaan kita, dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Amin. Saudara, Senin kemarin saya hampir hancur hati saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Senin kemarin. Ketika anak saya yang pertama, Derek, Bapak Ibu Saudara tahu ya, Derek dia alami cerebral palsy. Ya, ketika itu sore, ketika saya sedang menyelesaikan buletin, dia duduk di ruang tamu, tiba-tiba Mak Siatin ini ngomong, Pak, Derek kenapa Pak? Saudara, dia kejang. Jadi kejang itu, itu sampai apa istilahnya itu, sampai udah nggak bisa napas gitu, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Saya sebagai manusia pun alami seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya pun merasa, aduh Tuhan, iki piye? Waduh, ini lewat. Saya angkat dia, Derek, saya usahakan dia tetap tersadar karena dia sudah nggak napas. Jadi itu rasanya kejang itu memang anak sipi itu ya, jadi dia tidak boleh sampai kemudian lepas begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya gendong dia, saya bawa tempat tidur, bilang, ayo Derek, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Tuhan Yesus tolong Derek. Tuhan Yesus tolong Derek. Saudara, tiba-tiba dia langsung sadar gitu, Bapak Ibu Saudara. Dia mulai membuka matanya. Saya peluk dia. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya gini, Tuhan, saya sebagai seorang papa, saya hancur. Saya telepon, aduh istri saya lagi di luar, cepat kembali karena dia kejang. Besoknya ya setelah dia sadar, puji Tuhan, besoknya kita foto torak karena pasti ada masalah di sini ya, di paru-parunya. Dia memang batuk, Bapak Ibu Saudara. Memang akhirnya ditemukan di foto torak itu ada pneumonia di paru-parunya. Berarti ada cairan begitu ya. Kemudian di perutnya itu ada gas, di kolonnya itu ada gas. Itu rupanya yang mendesak ketika dia batuk, tidak bisa mengeluarkan dahaknya, itu mendesak sehingga seperti orang kayak kena GERD gitu ya, Bapak Ibu Saudaranya. Itu dia kesulitan bernapas. Saudara, Yesus tahu kelemahan kita. Karena dia pernah alami jauh lebih dari apa yang saya alami, jauh lebih dari apa yang Bapak Ibu alami. Dia Tuhan yang sama, dia sanggup menolong setiap kita. Itu sebabnya jangan pernah kita tinggalkan Yesus apapun yang terjadi. Dia Yesus yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya biasanya saya ajak sama keluarga, tapi hari ini mohon maaf ya. Oke, di rumah saja. Jadi nanti sore baru kita ke gereja bareng-bareng. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita semua hal bisa terjadi, tapi bagaimana respon kita itulah yang menentukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap beriman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, amin. Next apa? Balik ke PowerPoint. Menjadi pembela setiap kita, ya. Oke. Nah, tadi next, jadikan Kristus menjadi pusat, menjadi dasar kita percaya, menjadi dasar kita untuk bertindak. Keserupaan dengan Kristus itulah menjadi tujuan hidup kita. Artinya dalam setiap persoalan yang kita alami, dalam setiap masalah yang kita alami, kita harus patokannya kepada Yesus. Amin. Bukan berarti kemudian ya udah nggak usah ke dokter. No. Tetap saya bawa. Amin. Tetap saya bawa. Karena apa? Karena memang kita harus tahu Tuhan tolong, tapi benar-benar kita harus yakin. Dan tahu nggak Bapak, kita dituntun untuk ketemu dengan dokter-dokter yang tepat. Dia bisa diagnosa, oh gini-gini. Setelah ya sudah ya kita CT scan untuk kepalanya, siapa tahu ada jaringan-jaringan kayak listrik di otaknya itu yang bisa membuat dia oke.
Dan puji Tuhan dia bilang, anak ibu enggak apa-apa, anak ibu baik. Otaknya tidak ada kendala, tidak ada benjolan, tidak apa. Saya bilang puji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dia Allah yang sanggup untuk menopang setiap kita. Amin. Dia jadi imam besar kita, dia jadi pembela setiap kita. Haleluya. Ya. Terus next di situ apa? Yang kedua adalah kita harus melakukan pekerjaannya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Setelah kita tahu bahwa dia adalah imam besar kita, yang jadi pembela kita, dia yang selalu menyertai setiap kita. Yang kedua adalah melakukan pekerjaannya. Kita baca ya dari Yohanes ini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, kita kan paling seneng ya ayat ini ya. Haleluya. Berarti saya bisa melakukannya. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Amin. Tapi kita lihat tadi ya, sebab aku pergi kepada Bapa, ya. Aku pergi kepada Bapa. Dalam Yohanes 16 ayat 7 di situ dikatakan next ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah Yesus kerjakan lakukan? Karena ada roh Allah yang diam di dalam diri setiap kita. Amin. Roh itulah yang mendrive, yang mendorong kita untuk tetap setia. Walaupun kita mungkin, saya ini udah masuk usia lansia dini. Ya, berarti opa oma ada temennya ini sebentar lagi. Sudah masuk, tapi saya tidak akan menyerah. Bukan umur itu hanya masalah angka. Tetapi ketika saya ada sampai hari ini, saya harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu supaya orang lain boleh menikmatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ayo Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, lakukanlah ya. Jadi Yesus naik ke surga ya, supaya apa? Supaya kita dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan. Nah, kita harus tahu pekerjaan-pekerjaan yang mana. Apakah melakukan pekerjaan yang lebih besar? Itu maksudnya apa? Apakah tentang ini lebih banyak atau lebih berhasil atau lebih besar, lebih ajaib daripada yang Yesus lakukan? Oh, kalau Yesus 5.000, dia memberi makan 5.000 orang. Saya 5.500. Oh, kalau Yesus bisa berjalan di atas air, saya bisa berjalan di atas udara. Pokoknya lebih besar dari Yesus. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Bukan perkara-perkara yang lahiriah, itu sudah dilakukan Yesus. Tapi Yesus mau supaya kita melakukan pekerjaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa pekerjaannya Yesus? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Apa sih pekerjaannya Yesus? Kita kan bilang, wah melakukan perkara-perkara yang besar Pak, amin. Kami pasti siap, kami akan mampu melakukan perkara-perkara. Tapi opo? Nah, kita lihat nih Bapak Ibu Saudara, ya. Apa pekerjaan Yesus? Coba sekarang kita lihat ya. Kita buka Yohanes 6 ayat 28. Nah, gini kita jelas sekarang. Oh, pekerjaan Yesus iki toh, ya. Tukang kayu, nah itu pekerjaan bapaknya ya, pekerjaannya sehari-hari. Tapi ini apa pekerjaannya? Ya. Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, pada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan apa? Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Katakan amin.
Artinya kita percaya kepada Dia yang telah mengutus Yesus. Artinya kita percaya kepada Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kita lompat dalam Yohanes 4 ayat 34, ya. Yohanes 4, kata Yesus kepada mereka, makananku, atau dalam terjemahan lain, pekerjaanku ialah melakukan kehendak Dia yang kita kasihi, yang tadi kita sebut mengasihi Allah, kehendak Allah yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara paham sekarang ya pekerjaannya Yesus apa? Jadi kalau kita akan dikatakan kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan, artinya apa? Jiwa-jiwa di luar sana Bapak Ibu Saudara. Amin. 3,5 tahun Yesus pun melakukannya, tetapi kita sampai hari ini, berapa umur Bapak Ibu Saudara? Saya udah baru ulang tahun. Happy birthday Pak. Ya, terima kasih. 55, artinya apa? Saya tanya ini, apa yang sudah aku lakukan, kerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar? Saya bilang, aduh Tuhan, belum ada apa-apanya. Itu sebabnya dalam setiap kesempatan, saudara, semuanya kita lakukan untuk Yesus. Amin. Lakukan pekerjaannya, apa itu? Menyelesaikan kehendak Bapa, melakukan kehendaknya, menyelesaikan kehendaknya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi apa? Tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, nah ini, lihatlah sekelilingmu. Ayo coba dilihat sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Lihatlah sekeliling sing didelok iku apa ya? Apa sing kurang ya? Aduh montore kurang. Apa mana ya? Oh kulkase kurang. Aduh, waduh spring bed-e kurang. Iki waya ganti. Mek sing didelok mek iku tok Bapak Ibu Saudara. Halo? Di sini enggak ada. Ya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah siapa? Seladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu tugasnya siapa Bapak Ibu Saudara? Halo Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tugasnya siapa? Boleh di chat gitu ya, tugasnya saya gitu. Tulis di situ kolom komentar, tugasnya saya Pak. Tugas seorang murid. Halo. Jadi ini yang Tuhan mau. Ketika dia naik ke surga, dia tinggalkan pesan. Kepadamu telah diberi kuasa. Kamu akan jadi saksiku. Nah ini bukan untuk murid-murid tok, tapi juga untuk setiap kita sampai hari ini berlaku Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara siap untuk melakukannya? Haleluya. Pekerjaan kita lebih besar karena apa? Karena dasarnya didasarkan pada kesempurnaan karya penebusan Kristus, ya, melalui kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Itu di PowerPoint saya selanjutnya, ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Dengan cara yang sama, ya, next. Dengan cara yang sama Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya, kita percaya Yesus akan datang kembali, sekarang saatnya untuk melakukan apa? Sekarang saatnya kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tugas dan fungsi kita sebagai seorang murid. Siap Bapak Ibu Saudara? Katakan kiri kananmu, aku siap untuk melakukannya, supaya benar-benar kenaikan Yesus di atas kayu, kenaikan Yesus ke surga, tidak itu menjadi sia-sia, tetapi dia benar-benar dia akan berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Soli Deo Gloria, diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang telah mati, menderita mati, disalibkan, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau Tuhan juga yang naik ke surga. Dan kami sebagai murid-murid-Mu, kami akan melakukan
apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lalai, tapi hari ini kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, supaya benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari bersama-sama. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Benar Tuhan, makananku ialah sampai ku dapatkan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama, sampai ku dapatkan. Biar ini jadi pernyataan kami pada siang hari ini Tuhan. Makanan kami ialah melakukan apa yang Kau kerjakan, menyelesaikan pekerjaan-Mu sampai kami memperoleh kemuliaan-Mu, mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan memerintah bersama sekali lagi sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan. Kita siapkan hati kita. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mengerti Tuhan akan apa yang sudah Tuhan lakukan. Engkau Tuhan yang baik. Dimana Engkau telah naik ke surga Tuhan, untuk menjadikan segala sesuatu yang kami butuhkan, yaitu firman Tuhan, meneguhkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami pun juga akan menerima tubuh dan darah-Mu, untuk kami diingatkan kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati bagi kami. Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu di atas Kalvari. Bahkan Engkau berikan nyawa-Mu untuk menebus kami ya Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa buat setiap kami, yang pun kami ada sebagaimana saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyerahkan bagi hamba-Mu akan mulai perjamuan kudus. Ya Tuhan menyucikan mengkuduskan hati dan pikirannya. Ya pelayan berkenan menyerahkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kau. Iya Bapak Ibu, mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, anak-anak jangan ambil perjamuan ini ya, karena ini sifatnya sakral. Terima kasih. Sanggup menyembuhkan jiwaku, berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan memberikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita juga akan mengucapkan pengakuan Imam GPI ya, di versi yang ringkas. Mari kita baca-baca bersama. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali kepada ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Adalah roti biasa. Namun kita diingatkan bahwa oleh karena tubuh Yesus yang terpecah-pecah dan darah yang tertumpah di Kalvari, itulah saudara dan saya diselamatkan. Diampuni segala dosa-dosa salah kita. Bahkan kita dipulihkan kembali hubungan dengan Allah Bapa di surga. Kita dibebaskan dari hukuman dan saudara dibenarkan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Dalam nama Yesus mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Semoga karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, semoga karena anugerah yang Tuhan nyatakan buat setiap kami, bahkan saat kami berdosa, Dia datang bagi saudara dan saya untuk kita diselamatkan, untuk kita diampuni, kita dibebaskan dari segala hukuman dosa. Bahkan saudara dan saya akan menerima tubuh, akan melihat kerajaan surga, akan melihat hidupnya kekal. Mari kita mengucap syukur pada Dia. Kinara masandara maya ramaya ramaya. Terima kasih Tuhan. Syukur naikkan kepadamu ya Yesus. Bersyukurlah sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur, terima kasih. Bahkan sebentar Tuhan, kami juga mendengarkan doa sahabat kami. Saya dengar telinga mendengarkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang beribadah kepada-Mu, khususnya dalam ibadah memperingati hari kenaikan-Mu di surga ini. Kami sudah menaruh persembahan pujian dan penyembahan kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami aminkan. Sebagai orang percaya yang sudah dipilih dan diselamatkan, senantiasa dapat memberikan respon yang benar atas firman Tuhan, serta sebagai murid Yesus memiliki tugas untuk memuridkan kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hikmat dan keberanian, agar kami dapat lebih mengerti, mentaati, dan setia kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami dan memberikan kekuatan serta memampukan kami untuk melakukan pekerjaan yang Engkau kendaki. Berkati hamba-Mu Bapak Franky Usmani yang sudah mempersiapkan firman Tuhan dan sudah disampaikan bagi kami di tempat ini. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan senantiasa menyertai atas hamba-Mu ini, dan setiap apa yang dikerjakannya, khususnya dalam melakukan tugas-tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun, memimpin, dan menyempurnakan hamba-Mu ini. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati kesehatan, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu Tuhan atas Bapak Gembala sidang kami, Bapak Gembala dan Bapak Gembala pembina kami yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin dan membina gereja kami di SCM di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya kasih anugerah Tuhan
kuat dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kemampuan atas kedua hamba-Mu ini untuk dapat menjalankan rencana Tuhan yang besar atas gereja di SJM dan semua program pembangunan gereja di SJM dapat berjalan dengan baik dan bahkan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupan kedua hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati serangkaian pelayanannya. Berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dan dalam ibadah pagi hari ini, serta jemaat-Mu yang datang dengan setia mencari wajah-Mu. Kiranya kekudusan Allah senantiasa melingkupi dan mengkuduskan akan setiap mereka, dan mereka tidak hidup dalam kekuatan mereka sendiri, melainkan hidup dengan kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Pimpin di sepanjang kehidupan kami Tuhan dengan segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan, dan melalui kehidupan kami senantiasa menjadi berkat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, beserta seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikanlah atas kami keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lebih dari itu, curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar semua orang dari suku-suku yang ada di Indonesia mengenal dan percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa dan kembali menyerahkan kepada-Mu pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 yang akan dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya proses pemilu serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia ini dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Berkati seluruh lembaga yang terkait, KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, TNI, Polri, agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan pemilu dapat berjalan tanpa gangguan sesuatu apapun. Berdoa atas kota kami Surabaya Tuhan, di mana kota kami tinggal dan beraktivitas. Kiranya roh takut, roh gentar kepada Tuhan melanda akan setiap pemimpin kota kami, dan segala program kerja pembangunan dan pengambilan kebijakan yang sudah diputuskan oleh para pemimpin kota kami dapat berjalan dengan baik, dan bahkan kestabilan ekonomi, perdagangan, politik, keamanan pemerintah kota Surabaya dapat tercapai dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan kepada-Mu, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah DSCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian persekutuan doa damai sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di bidang worship leader, singer, choir, pemusik, tamborin, paduan suara, multimedia, dan soundman. Segera mendaftar sampai tanggal 19 Mei 2024. Kontak person Bapak Diakon Erwin Prayogo 081 850 1882. Pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma. Pastor Teaching di hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 area Malang. Pastor Teaching juga dapat diikuti melalui Zoom. Meeting ID 83371042732 passcode pengajaran. Praise and Worship Umum dan Dijen mengadakan workshop untuk WL dan KWL pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 area Malang. Bersama pembicara Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, Gembala Sidang DSCM, Jonasia Hainenia, Narwastu Choir Coach, Ellen Chandra, MDC's WL and Singer Coordinator, dan Ronald Nathanael, Worship Service Division, PIC, Keyboardist and Music Director. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya, Tuhan telah memimpinnya. Bahkan boleh merasakan hadirat-Mu tengah-tengah kami, dan Tuhan sudah melalui setiap kami. Kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu telah menjamah setiap kami, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Kau bebaskan, yang dalam pergumulan Tuhan menjalankan sujud mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggal tempat ini, kami pun percaya Engkau Tuhan telah membukakan 3 pintu untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, percaya dengan imanmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan 2 tahun berhasil. Terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga menata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.